Izin Zaki untuk share screen-nya belum terlihat. Ya, baik. Sambil menunggu share screen-nya ditampilkan, sebelumnya saya izin membuka dulu untuk diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat, Ibu Suratun SKM MKEP, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, kelompok 3 mata kuliah keperawatan medikal bedah akan menyampaikan hasil diskusi dengan judul Nursing Care of Patients with Disorder of Activity Needs Due to Pathology of the Musculoskeletal System, that is osteomyelitis, osteoporosis, and amputations. Next slide. Ya, berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Dini Tristawati, lalu yang kedua yaitu Muhammad Zaki Akbar, yang ketiga yaitu Raihana Kaila Hatika Pratomo, dan yang terakhir ada Vini Alfionita. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu ada beberapa tabel konten yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada osteomyelitis, lalu selanjutnya yaitu osteoporosis, lalu yang ketiga yaitu amputasi, dan yang keempat yaitu case scenario. Next slide. Next slide. Ya, untuk pembahasan poin yang pertama akan disampaikan oleh anggota dari kelompok 3. Kepada anggota kelompok 3 dipersilahkan. Okay, I will present about osteomyelitis. And for the basic concept, osteomyelitis is an infection and inflammation of the bone or the bone marrow that can occur as a result of a bacterial or fungal infection that enters bone tissues through the bloodstream. When the infection develops in the bone, our body immune systems respond by releasing a type of white blood cell that called neutrophil, which will be channeled to the source of the infection to kill the bacterial or fungi. If the infection persists and is not treated immediately, the neutrophils will die and accumulate in the bone, resulting in the formation of an abscess. The abscess can block blood circulation to the infected bone, so that the bone will lack of an adequate blood supply. The next is type of osteomyelitis based on the time infection. The first one is acute osteomyelitis. The infection is developing within 2 weeks after the initial infection. The second is subacute. The bone infection develops within a month or 2 after the initial infection. And the last one is chronic osteomyelitis. The bone infection developing 2 months or more after the initial infection. And for the transmission line is the main transmission is through the bloodstream. So bacteria can enter the bone through the bloodstream from other infected areas in the body, and it is the most common way people get bone infection. The second one is direct infection or open wound. So when bacteria enters body tissues through wounds and infect bones such as open wounds. The last one is
sclerosis. Bones can also infected when blood flow to the bone area is interrupted. The example is atherosclerosis, which is when the blood flow is interrupted because of cholesterol or diabetes. Next one is the common cause is first one is skin or bone injuries, fungal infection, prosthetic bone device, artificial joint, poor blood circulation, and an infection in the body that carried by the blood to the bones. And for the symptoms, for the acute osteomyelitis, the symptoms are weight loss, fatigue, fever, swelling, arrhythmia, and tenderness. For the chronic osteomyelitis, the symptoms are intermittent bone pain that can occur for months or years, tenderness and draining sinuses. The last one is vertebral osteomyelitis. The symptoms is back pain and local tenderness with spasm of the paravertebral muscles. Next one is management. In the establishing the diagnosis, we can do the neurological assessment. Next one is we can perform a lab test such as blood culture, complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, terus ada CRP, urinalysis, and urine culture. Next one is bone imaging such as MRI and CT scan. For other diagnosis is biopsy. And for the treatment, the primary treatment of osteomyelitis is antibiotics, which should be chosen depending on the culture findings and individual patient characteristics. The antibiotics generally given up to 4 to 6 weeks. However, if the infection is severe, antibiotics may be given for more than 12 months. The next treatment is operation. First one is removing the infected bone and tissues and including some parts of the healthy bone or tissues around the infected area to make sure the entire area is clear from the infection. Next one is removing any fluids or any abscesses that has accumulated to the infection. Next one is improving blood flow to the bones by filling the body parts raised by the debridements with bone or tissues from another body, or the procedure is usually called graft, to help form new bones and improve damaged blood flow. Okay, the next one is for the nursing care. The first step is assessment, collecting objective and subjective data from patients. The data includes patient identity, family, environment, and patient culture. And for the next assessment is understand the overall situation being faced by the client by paying attention to the patient physical, psychological, emotional, socio-cultural, and spiritual condition. And collect all information from the past, current, and the potential problems for the patient to create a complete database. The next procedure is nursing diagnosis. For the nursing diagnosis that may appear in the patient are, the first one is impaired physical mobility related to the musculoskeletal disorders. Next one is pain related to the inflammation. The next one is hyperthermia related to the inflammatory process. The next one is impaired skin integrity related to the emphasis on bony prominences. And for the next step is nursing plan. For the impaired physical mobility, the expected outcome is decreased anxiety, decreased pain, decreased joint stiffness. And for the pain is decreased pain and decreased grimacing. For the hyperthermia, the expected outcome is body temperature improve. And for the impaired skin integrity, the expected outcome criteria is increased tissue perfusion, decreased tissue damage, decreased skin breakdown, and decreased redness. The next step is implementation.
For the impaired physical mobility, the intervention is positioning to prevent position that can increase pain in the wound and prevent tension on the wound and immobilize and properly support the injured body part. Next is pain. For the intervention carried out include pain management, which provide non-pharmacological techniques in the form of aromatherapy and environmental control that can increase pain and collaborative administration of analgesics. Next one is hyperthermia, namely monitoring body temperature and providing a cool environment and giving oral fluids. And for the impaired skin integrity, the intervention carried out is including the wound and cleaning the wound with NaCl or other cleaning fluids. The next step is evaluation. Nurses perform documentation after providing interventions to patients and record all patient responses, both objective and subjective. These responses are then used to see whether the intervention carried out can solve existing nursing problems and the expected outcome criteria are achieved. Ya, baik. Sebelum kita melanjut ke poin berikutnya, untuk teman-teman sekalian yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok atau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Ya, mungkin ya. Untuk Hertinayu dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar? Izin terdengar, Nayu. Iya, mungkin saya Hertinayu dari kelompok 1 izin bertanya yang mengenai materi osteomyelitis ini. Kan tadi dijelaskan kalau ini disebabkan oleh infeksi tulang karena cedera dan luka terbuka pasca operasi ya. Nah, tapi kenapa di patoflow ada faktor usia juga? Apakah bisa dijelaskan bagaimana usia seseorang bisa menyebabkan osteomyelitis ini? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Nayu atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 mungkin dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaannya. Ya, untuk Yumna Aziza dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih moderator. Saya Yumna izin bertanya kepada kelompok 3 terkait materi osteomyelitis. Jadi kan di sini tuh patofisiologinya itu dia bisa dari faktor terbuka ya. Nah misalkan nih si pasien ini tuh dipukul oleh objek yang tumpul, misalnya tongkat baseball. Itu kan dia dominan akan perdarahan internal ya, nggak ada luka terbukanya. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk terkena infeksi atau enggak? Kalau masih ada, boleh dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Yumna Aziza. Selanjutnya mungkin dari kelompok bisa langsung menjawab atau mungkin dari kelompok 3 sendiri ingin meluruskan atau memberikan tanggapan yang lain. Izin moderator. Iya, dipersilahkan Hertinayu.
Ya, izin memberi saran dan pendapat ya moderator, mungkin berdasarkan masukan tadi juga dari Bu Suratun, bisa dilanjut dulu aja ke materi selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya dari kelompok, ini jawabannya mau dijawab sekarang atau... Oh ya, untuk Moya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas Moya. Baik, saya izin bertanya ya. Pada slide di PPT kan tadi dijelaskan ya bahwa salah satu penyebab osteomyelitis adalah infeksi bakteri. Salah satu penyebab awalnya itu kan karena fraktur terbuka. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana caranya agar bakteri itu tidak masuk dan menginfeksi saat terjadi fraktur terbuka? Karena kita tahu kalau luka atau fraktur terbuka itu merupakan pintu masuk yang lebar untuk bakteri-bakteri yang berada di luar tubuh. Seperti itu pertanyaan saya, tolong dijelaskan secara singkat dan jelas ya kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Moya. Izin ini untuk jawabannya dijawab saat ini atau setelah sesi presentasi selesai? Ya, izin ya. Mungkin bisa langsung dijawab dari kelompok. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan saja ya untuk poin kedua terkait basic konsep dari osteoporosis. Kepada kelompok dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. The next is basic concept of osteoporosis. The definition of osteoporosis is also a detail of decrease the mineral density that predicts individuals to injury, including cause of nerve injury, according to Lowery, Baker, Jeffers, and Cody, 2020. And then the etiology, the first is primary osteoporosis. The primary osteoporosis is the loss of bone mass that occurs with the aging process, and the osteoporosis occurs due to calcium deficiency due to aging, and the primary osteoporosis consists of two types. The namely is the first type of menopausal. They occur 15 until 20 years, but after menopause, 5 years until 75 years, and the B after the senile. This is occurs in the male and the woman age 70 years and the upper, and characterized by factors of the pelvis and the spine. And then the secondary osteoporosis. The secondary osteoporosis can occur in people who are still young, and the secondary osteoporosis is caused by lifestyle mistakes such as exercise consumption of alcohol, cigarettes, caffeine, and the lack of physical activity. The example is the first, A, alcohol consumption. The alcohol consumption excites drinking will interfere with the overall health of the body and especially the process of calcium metabolism. And the B, coffee and the soda. The coffee and the soda can potentially reduce calcium absorption into the body. And the last one is C, cigarettes. The smoking can reduce reproductive hormones that maintain healthy growth in the body. For the pathophysiology, the pathophysiology in the patient with osteoporosis, the name is after menopause or advanced age, levels of the hormone estrogen decline and then can no longer be produced, and as a result, less and less osteoblasts are produced, and there is an imbalance between bone formation and the bone tissue. And then the osteoclasts become more dominant, and the broad base section can no longer be matched by bone formation, and the osteoclast will show growth for 3 weeks,
while bone formation takes 3 months, and thus, as we get older, the bones become more porous or starting when entering menopause and are susceptible of osteoporosis. And then this is about symptoms. The people with osteoporosis, the following symptoms. The first is bone and joint pain. The bone and joint pain, especially if it has back pain when standing, walking, and doing activities. The nature of the pain is also burning because of the pressure, and then pain that occurs in the people with osteoporosis can be acute or chronic. And the acute pain originates from the bone or calcium due to pressure suffering, and the chronic pain originates from soft tissue due to loose ligaments and muscle due to deformity. And the second is deformity. Deformity of this pain can also due to compression factors, and the third about couch posture and foot pain. The skeleton shortens so that the back bends even more, and the last one factor. This situation will cause the body to become dead, and the movement is heavy. Next slide, please. So the next about diagnostic examination. The first is X-ray or CT scan to see the physical condition of the bone and detect fracture or broken bones. And the second is the laboratory test to aim to find the cause of osteoporosis, such as contact blood count, calcium, phosphorus, and magnesium, alanine aminotransfer, oxide aminotransfer, and the alkaline phosphate, stimulating hormone, and the vitamin D, and then the parathyroid hormone. And the third, the MRE or magnetic resonance imaging examination. This examination is carried out to look for abnormalities in the bone structure. And the last one of course is bone mass density or BMD examination. This is the examination of osteoporosis to see the level of bone density and determine the risk of fracture using the energy X-ray after 2 meter or DXA. The interpretation of the result of this examination is first, more than negative 1 is the normal, and the negative 1 to negative 2.5 is the low by density of osteopenia, and the last one less than negative 2.5 is the most likely osteoporosis. The next is about the management. The treatment for osteoporosis there are two. The first is non-pharmacological therapy, the nutrition and sports. The nutrition can be in the form of vitamin D and the exposure to sunlight, and the sport. The exercise such as walking and jogging can be beneficial in preventing bone fragility and fracture. And the treatment for osteoporosis education is pharmacological therapy. Pharmacological therapy in osteoporosis sufferers can be given calcium, vitamin D, and the phosphate. The next is Mesonica. The first is assessment. The assessment is it can be first identity client, contains full name, age, place, date of birth, gender, religion, occupation, education, and the address. And the second is the main complaint, to occupation whether the client experienced pain or not. And the third, history of person owner, to occupation of the client, history of the person owner, plus the feeling of discomfort, including pain, tightness, and the chance of for several periods of time. And the fourth is post-medical history, to assess whether there is a post-medical history with the stem cancer, and whether you have cerebrally undergone medication related to the joint pain. And the last one is the family history, to observe the patient for a family history of osteoporosis.
In the next is nursing diagnosis. There are first externalized psychological injuries agents in HCP B0077, and the second is interphysical mobility related to the instability of the bone structure in SDKI B0054, and the third is first for injury related to ulcer sensation in SDKI B0136. Next slide, please. The next is training. The training because exercise to physiological injury agents. The first is purpose. The purpose is resource level, and the resource criteria. The first is content of decrease. The second degree makes defense, and the third is anxiety decrease. And to interpretation and management, there are first observation, identity the location, characteristics, duration, frequency, quality, and the intensity of the stay. And the second is identify a clinical. The third is identity factors that addresses and will find. And the fourth is identity knowledge and belief about stay. And the second is therapeutic. The therapeutic professional pharmacological techniques to reduce pain. And the third is education for physical, quiet, and reduce of the pain. And the traditional pharmacological techniques to reduce. Designing the second training. This training is about inside physical mobility related to the integrated oxygen structure. The first purpose to increase physical mobility, and then the resource criteria. The first is movement of extremities increase, cycles of motion increase, and third is the pain decrease, and then decrease trial stiffness. And the intervention is mobilization support. There are first observation to identify or the physical pathway, and the second monitor general conditions during mobilization, and the second the therapeutic to facilitate mobilization activities with effective device, and then the last one is education to teach the simple mobilization to do example to sit up in bed, sit on the side of the bed, and move from the picture. And then the third training is just for injury related to change in sensation, because the purpose to the level of injury decrease, and then the second is the criteria that are first activity tolerance increase, and the second decrease factor, and then the impact mobility decrease. And the intervention to injury prevention, there are first observation. The effort to identify environmental areas that have the potential to cause injury, and the second identification of drugs that have the potential to cause injury, and the second intervention is therapeutic. There are profit educate thing, and the profit includes software, and the third is keep it in the lowest position when used, and the last is make sure that our self-care wheels are located, and the third intervention is education to suggest standing position slowly and sitting for a few minutes before standing up. And the next is implementation. The implementation carrying out intervention and exciting clients in exercising the expected goal, which impact in presenting basis and the restoring out. And the last is evaluation. The evaluation meeting and exciting the client's ability to successful, determine whether nursing goals have been success or not, and determine the positive goals of nursing for after the
Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan kepada poin yang berikutnya, dipersilahkan untuk kelompok 4 memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapannya. Dipersilahkan. Ya, izin moderator. Iya, dipersilahkan deh, Pak. Ya, saya Deva dari kelompok 4, ingin bertanya pada kelompok, ingin bertanya, apakah faktor genetik itu juga penyebab dari osteoporosis? Itu aja. Moderator, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Deva, atas pertanyaannya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk kelompok 5 memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Mungkin kelompok 5 tidak ada yang ingin bertanya. Kita lanjut saja untuk ke kelompok 6. Dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Izin bertanya ya sebelumnya. Kalau misalnya konsumsi kalsium terpenuhi tapi jarang olahraga, apakah tetap terjadi osteoporosis? Lalu apa perbedaan dari osteoporosis dengan pengapuran? Apakah disebabkan sama-sama kurang mengkonsumsi kalsium? Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjutkan saja ya untuk pembahasan ke poin ketiga. Untuk kelompok dipersilahkan. Okay, the next basic concept amputation. Next. Definition of amputation ini, the term amputation comes from the Latin word amputar, which in Roman text refers to cutting off the hands of criminals, and amputation is the removal of a body part, often an extremity. This action is an action performed in condition of last resort when organ problems that occur in the extremities are beyond repair. Next. Okay, etiology of amputation. Predisposing factors for amputation are the first factors of multiple organs that cannot be repaired. Second, destruction of skin tissue that is impossible to repair. The third, vascular or circulatory disorder in severe extremities. 4, infections that are severe or at high risk of spreading to another part of the body. 5, presence of tumors in organs that cannot be treated conservatively. And the last, organ deformity. Next. Classification of amputation based on the implementation of amputation according to Berner and Siddharth. The first, selective or planned amputation. 2, amputation due to trauma and loss, emergency amputation. Jadi klasifikasi untuk amputasi ini, yang pertama kan berdasarkan pelaksanaan amputasi. Jadi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini amputasi selektif atau terencana. Jadi amputasi jenis ini dilakukan pada penyakit yang terdiagnosis dan mendapat penanganan yang baik, serta terpantau secara terus-menerus. Amputasi ini dilakukan sebagai salah satu tindakan alternatif yang terakhir. Lalu untuk yang kedua ini ada amputasi akibat trauma. Amputasi yang terjadi sebagai akibat trauma dan tidak direncanakan. Lalu untuk yang ketiga ini ada amputasi darurat, yaitu kegiatan amputasi dilakukan secara darurat oleh tim kesehatan. Biasanya merupakan tindakan yang memerlukan kerja yang cepat seperti pada trauma dengan patah tulang, lalu kerusakan atau kehilangan kulit yang luas. Lalu untuk klasifikasi based on the extremity ini, yang pertama lower limb amputation, dan yang kedua ini ada upper limb amputation.
Jadi untuk yang pertama ini adalah amputasi ekstremitas bawah. Contohnya itu pada amputasi atas lutut, lalu disartikulasi lutut, atau juga bisa amputasi bawah lutut. Lalu yang kedua ini ada amputasi ekstremitas atas, contohnya itu pada amputasi atas siku dan bawah siku. Lalu based on the nature, itu ada open amputation dan close amputation. Jadi untuk amputasi yang terbuka ini, itu amputasi yang dilakukan untuk infeksi berat yang meliputi pemotongan tulang dan jaringan otot pada tingkat yang sama. Pembuluh darah atau dikautilisasi ini atau tindakan menutup pembuluh darah yang terbuka sebagai sumber perdarahan dengan menggunakan alat, dan luka yang dibiarkan terbuka untuk mengalir. Jadi bentuknya benar-benar terbuka dan dipasang drainage agar lukanya ini bersih, dan setelah itu lukanya dapat ditutup setelah sudah tidak terinfeksi lagi. Lalu ada amputasi yang tertutup. Ini pada metode ini dibuat skive kulit untuk menutup luka yang dibuat dengan memotong kurang lebih 5 cm di luar potongan otot dan tulang. Lalu kulit tepinya ini ditarik pada atas ujung tulang dan dijahit pada daerah yang diamputasi tersebut. Next. Purpose, the first life-saving or saving lives, example of trauma accompanied by life-threatening condition or bleeding and infection. Lalu life-saving, reutilizing lung function failure to the fullest, such as in congenital abnormalities and malignancies. Next. Patofisiologinya. Ini yang pertama ini bisa disebabkan oleh trauma atau injury, ada luka seperti faktor multiple. Lalu terjadilah kerusakan jaringan atau ekstremitas yang tidak dapat diperbaiki atau disembuhkan, lalu setelah itu diamputasi. Bisa juga faktor dari penyakit bawaan, infeksi, terus terjadilah kerusakan pembuluh kapiler, lalu penurunan suplai O2 dan nutrisinya ke jaringan, lalu terjadilah iskemik dan terbentuknya gangren atau jaringannya mati, lalu terjadilah nekrosis, dan setelah itu diamputasi. Lalu bisa juga terjadi proliferasi sel abnormal, lalu terjadilah tumor maligna, dan setelah itu tumornya ganas di ekstremitas, lalu terjadilah atau tahap terakhir ini diamputasi. Bisa di next. Clinical manifestation that can be found in patient with post-operative amputation, among others: acute pain, physical limitation, mental limb syndrome, patient complaints of a feeling of discomfort, disturbed body image, irritability, the patient tend to remain silent. Next. Indication of amputation: non-reconstructive peripheral vascular disease with ischemic pain or intolerable infection, intolerable pain or infection in an immobile patient with peripheral vascular disease, widespread infection unresponsive to conservative therapy, tumors that respond poorly to non-operative therapy, trauma that is large enough to not allow repair. Next. Complication of amputasi include hemorrhage, infection, skin damage, phantom limb pains, joint contractures. Study next. Okay, nursing care for patient with amputation. Next. The first assessment, there are biodata, and then main complaints, activity limitation, circulation disorder, pain, and neurosensory disturbance. And the 3, past medical history, musculoskeletal disorder,
There are falls, infection, trauma, and fractures. Methods of management and illness are amputation. For current medical history, when the problems arose, history of trauma, causes, symptoms, location, medication taken, and how to deal with them. 5. Physical examination, general condition and consciousness, condition of integument, hypertension and tachycardia, neurological, set of extremities, limited range of motion, and presence of contractures and remaining limbs. 6. Psychosocial history. There are emotional reaction, body image, and support system. Diagnostic examination. There are X-ray, CT scan, MRI, artery program, complete blood count, and creatinine. The pattern of daily habits. There are nutrition, elimination, and okay, so the next. Next, nursing diagnosis. There are the first self-care deficit, and then impaired physical mobility related to damage to the integrity of the bone structure. The 3, body image disturbance. 4, acute pain. 5, impaired skin or tissue integrity. 6, risk of infection. Next. Nursing plan of amputation. The first, impaired physical mobility related to damage to the integrity of the bone structure. Purpose. After 3 kali 24 jam of nursing action, physical mobility increases. Result criteria: the first, movement of extremities increases. 2, range of motion increase. And 3, pain decreases. Interventionnya, mobilization supports. Observationnya, identity, pain or other physical complaints. Monitor general condition during mobilization. For therapeutic, facilitate mobilization activities with assistive device. And then education, teach simple mobilization to do example, sit up in bed, sit on the side of the bed, move from bed to chair. Next. The second nursing plan, acute pain, again of physical harm, purpose after 2 kali 24 jam of nursing action, the pain level decreases. Result criteria, the first, complaints of pain decreases. 2, grimace decrease. 3, anxiety decrease. Interventionnya, pain management. Observation, the first, identify the location, characteristic, duration, frequency, quality, intensity of pain. 2, identify the pain scale. 3, identify factors that exacerbate and relieve pain. 4, identify knowledge and belief about pain. For therapeutic, the first, provide non-pharmacological techniques to reduce pain. And education, describe the causes, period, and triggers of pain. 2, teach non-pharmacological techniques to reduce pain. Next. Okay, 3, impaired skin or tissue integrity. Result criterianya, the first, network damage decrease. 2, damage to the skin layer decreases. 3, pain decrease. Intervention, maintenance of skin integrity. Observation, the first, identify the cause of impaired skin integrity. Therapeutic, change position every 2 hours is bed rest. Perform massage on the protruding bone area. Education, recommend using a moisturizer. Encourage drinking enough water. Encourage increased fruit and vegetable intake. Next.
Okay, the implementation, namely carrying out intervention and assisting client in achieving the expected goals. For evaluation, see and assess the client's ability to achieve goals, determine whether nursing goals have been achieved or not, and examine the cause if nursing care goals are still not achieved. Next. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan kepada poin yang terakhir, yaitu nursing care of patients with osteomyelitis cases, untuk teman-teman dari kelompok 7, apabila ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Baik, apabila kelompok 7 masih belum ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, mungkin kita langsung saja ke kelompok 8, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Izin masuk. Ya, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan kelompok sudah bagus. Saya izin bertanya, menurut kelompok lebih beresiko mana, amputasi tangan atau kaki? Dan tolong jelaskan pendapat kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa Amalia. Selanjutnya dari kelompok 9, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Ya baik, apabila kelompok 9 masih belum ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, mungkin dilanjutkan saja untuk pembahasan poin terakhir kepada kelompok, dipersilahkan. Okay, thank you. The nursing care of patient with osteomyelitis case. Next. A fictional case scenario, patient was suspect of having a pathogenic bacterial infection with complaint of pyrexia, rubor dolor, and sinus in the lower limbs 2 years ago. He had a history of an accident with an open fracture of the lower leg, and he was taken to a traditional healer. On plain photos, there is thickening of the periosteum, bone receptivity, sclerosis around the bones, in fulcrum. The patient was diagnosed with osteomyelitis, deformity, scar tissue, sinus with discharge, circulation and exfoliations around the sinus. The client complained of pain in the lower leg that has fracture, pain scale 7, feels tingling, hot, frequent face with pain, warm ankles, dry lips, and TTV examination found blood pressure is 130 per 90 millimeter hydrogram. The pulse is 100 kali per menit, respiratory rate 22 kali per menit, and suhunya 39 Celsius. Next. Assessment is client identity, name is Mr. B. Nomor MR-nya itu 022900, 29 years, male, January of 10/1, not married, January of 11, Islam, student, college, address in Nagrak.
Person responsible is Mrs. P. Umurnya 47 tahun. Hubungannya dengan pasien adalah ibunya. Next. Medical history-nya, current health history, the client complaint of pain in the lower leg that has fracture, pain scale 7, feels tingling, hot, frequent in nature, face with pain, warm ankle, dry lips. The past health history 2 years ago had a history of an open fracture accident in the lower leg. Family health history, the family says that no one suffers from the same disease as the client for infectious disorder in the musculoskeletal. Physical examination is awareness is cosmetis, GCS is 14, weight is 15, the TV, blood pressure is 130 per 90 mm hidrogram, temperature is 39 Celsius, the pulse is 100 kali per menit, respiratory rate 22 kali per menit. Allergy history, the family said the patient had no history of allergies to food, air, or dust. Psychological data, the family hopes that the patient Moderator, maaf, izin sebentar moderator. Halo. Iya Ibu, dipersilahkan. Ini aja saran supaya nggak terlalu lama, langsung aja analisa data aja. Ya, baik, kepada kelompok dilanjutkan saja kepada analisa data. Ya, silakan. Data objektifnya, the patient face look grimacing and pain and often complain about pain. Patient body temperature is 39 Celsius. There are fracture marks on the lower limbs, scar tissue, with discharge, cerebral and excoriation. Data subjektifnya, patient say that pain is felt when held and touched. The pain feels hot, throbbing. Pain felt in the lower leg that expressed and fracture. Patient pain scale 7. The pain is frequent and continuous. Etiologinya, inflammation, infection, swelling, hyperthermia, tissue necrosis, fracture. The problem is in implied sense of comfort pain. Next. Objective data, there is a thickening of the periosteum, bone reception, sclerosis around the bone. There is scar tissue and fracture marks on the lower limbs. Subjective datanya is the patient says pain, discomfort in the lower limbs. Etiology is pain, discomfort, musculoskeletal damage, and mobility advice. Impaired physical mobility. Objective data is the patient body temperature is 39 Celsius, warm acral. There is rap, breathing rate is 22 kali per menit. Subject data, the patient complains of feeling hot. Infection process, increased metabolic rate, hyperthermia. Next. Diagnosisnya yang pertama ada impaired sense of comfort related to inflammation and swelling. That's found January of 10. Impaired physical mobility related to pain, discomfort, musculoskeletal disorders, immobility recommendation. Hyperthermia associated with disease process infection, increased metabolic rate.
Next. The next is intervention. The number diagnosis. First number diagnosis is the Wednesday, January 11, 2023. The objective analysis criteria after 24 hours of nursing action, it is expected that the pain level will decrease with the following criteria. There are first, content of pain decrease, and the second degree resistance. And to nursing intervention, the first is observation. There are first, identify the location, characteristic, duration, frequency, quality, and the intensity of pain. And the second is identify a pain scale. And the third is identify non-verbal pain response. And the last one is identify factors that exacerbate and realize pain. And the nursing intervention second is therapeutic. There are first professional pharmacological techniques to reduce pain, and the second to control of environments that exacerbate pain, and the second is consider the type of pain in choosing the pain. Next slide, please. And the third nursing intervention is education. There are the first is describe the cause, prior, and triggers of the pain, and the second is describe and realize strategies, and the third is suggest of monitoring of pain, and the last one is teach non-pharmacological techniques to reduce pain, and the fourth nursing intervention is collaboration to collaborative administration of analgesic treatment necessary. Number two, the Wednesday, January 11, 2023, after 24 hours of nursing action, it is expected that physical mobility will increase with the following criteria. The first is movement of extremities increase, and the second to pain decrease. The nursing intervention first is to identify pain or other physical complaints, and the second monitor heart rate and the blood pressure before starting ambulation. And the second nursing intervention is therapeutic. There are first facilitate ambulation activities with the assistive device, and the second facilitate physical mobilization if necessary, and the third to involve the family to help the patient in increasing ambulation. And the third nursing intervention is education. There are the first is explain the purpose of procedure of ambulation, and the second to suggest early ambulation, and the third is simple ambulation. The example is walking from bed to wheelchair, and the walking from bed to bedroom, and walking within tolerance. Next slide, please. Number three, Wednesday, January 11, 2023, after 24 hours of nursing action, it is expected that thermoregulation will improve with the following criteria. There are first, body temperature improve, and the second is blood pressure improve. To nursing intervention, the first is observation. There are identify the cause of hyperthermia, and the second monitor body temperature, and the third is monitor complications due to hyperthermia. And the second nursing intervention, there are the first is prepare fluids, and the second is translation daily or more frequently if you have the hyperthermia. And the third nursing intervention is education to suggest the first, and the last nursing intervention is collaboration. Collaboration is to collaborate with administration of intravenous or IV fluids and electrolytes necessary. Yeah, the next is implementation.
Diagnosa yang pertama, impaired sense of comfort related to information on swelling, observation, identify the location, characteristic, duration, frequency. Izin moderator, izin. Maaf ya. Ya, Ini Ibu. untuk implementasi tidak usah, langsung kita lihat di evaluasi saja. Ya, waktunya nanti habis. Ya, baik, kelompok dipersilahkan untuk melanjutkan. Evaluation, diagnosa yang pertama, evaluation-nya yaitu yang S pertama, patient says pain in the lower extremities. O-nya, the patient looks weak, grimacing in pain, pain scale 5. A-nya, the problem has not been resolved. P-nya, intervention is continued. Pain monitors. Diagnosa yang kedua, impaired physical mobility. S-nya, the patient says that he is not limp. Only the patient can return to his activities, blood pressure 125 per 87 mm hydrogram, pulse is 95 kali per menit. A-nya, the problem has been partially resolved. We continue the intervention blood pressure monitor. Diagnosa yang ketiga, hyperthermia. Patient says his body is still hot. Fever. Temperature is 37 Celsius. Warm acral. The A is the problem of hyperthermia has not been resolved. The P is continue the intervention, monitor body temperature, and give oral fluid. Next, please. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat dan tanggapannya dipersilahkan. Ya, untuk Bismil Hanifah dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bismil dari kelompok 5. Dari tadi pembahasan, salah satunya ada osteoporosis, itu disebut juga ya, faktor-faktor gitu. Sebenarnya saya ingin bertanya aja, ada nggak sih penyebab penghambatan dari fraktur tulang ini? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bismil atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Angeliana Putri dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Angeliana Putri dari kelompok 9. Izin bertanya, apa saja hal yang harus dipersiapkan pada pasien sebelum dilakukan amputasi? Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya yaitu ada Nola Saputri. Dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai poin yang ketiga tadi, yang amputasi. Pertanyaannya yaitu, semisalnya ada pasien dengan luka yang parah, lalu pasien dan keluarga pasien sudah menyetujui dengan adanya tindakan operasi amputasi, namun setelah dilakukan amputasi, pasien merasa kurang percaya diri dengan keadaannya. Gimana cara kita sebagai sebagai perawat mengedukasi pasien? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nola atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Dipersilahkan. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung satu persatu. Kepada kelompok 3 dipersilahkan.
Izin masuk, moderator. Ya, dipersilahkan Raihana. Ya, izin. Saya Raihana Kaela dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Moya yang tadi itu bertanya bagaimana cara pada penyakit osteomielitis ini kan disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi kayak bagaimana cara bakterinya agar tidak masuk dan infeksi fraktur yang terbuka itu. Ya izin. Jadi memang di penjelasan itu osteomielitis itu terjadi akibat infeksi bakteri maupun jamur yang masuki jaringan tulang. Lalu caranya agar si bakteri ini tidak masuk dan menginfeksi luka itu, caranya itu bisa dimulai pada fraktur yang terbuka atau luka tersebut itu kita dapat memfokuskan dari pencegahan si infeksi. Jadi di lokasinya ini langsung dibersihkan, lalu mencegah untuk itu juga dibersihkan itu untuk mencegah iritasi luka dan masuknya bakteri. Dan kita juga harus menjaga si luka tersebut itu agar tetap dalam kondisi kering. Mungkin rekan kelompok 3 bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, izin menambahkan jawabannya ya untuk menjawab pertanyaan Moya tadi. Caranya ini bisa dimulai juga dengan yang pertama ini untuk mencegahnya kita bisa memberi krim atau salep antibiotik yang diresepin. Untuk apa? Untuk menjaga kulitnya itu biar tetap lembab, terus untuk mencegah infeksi tersebut dan juga untuk mencegah pertumbuhan jaringan parut terbuka. Jadi masuk dari jaringan parut ini tuh jaringan parut yang jaringan yang muncul pada proses penyembuhan luka. Dan untuk poin tambahannya, jika frakturnya ini terbukanya kemudian parah terus dan sudah terinfeksi, itu bisa langsung dilakukan seperti kayak seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi ya di penata laksanaan di bagian osteomielitis. Untuk penata laksanaan sendiri dilakukan operasinya itu kayak operasi mengangkat tulang dan jaringan di sekitar area infeksinya, yaitu untuk memastikan agar seluruh areanya itu bersih dari infeksi dan juga bisa mengeluarkan cairan yang menutup karena infeksi tersebut. Seperti itu. Izin mengulangnya, izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Moya tadi. Untuk tambahannya yaitu yang pertama kita bisa mencegahnya itu dengan memberi krim atau salep antibiotik yang diresepin. Supaya apa? Supaya untuk mencegah infeksi. Terus yang kedua juga bisa menjaga kulit tetap lembab dan mencegah pertumbuhan jaringan parut pada bekas luka. Di mana jaringan parutnya ini yang dimaksud yaitu jaringan yang muncul pada proses penyembuhan luka. Seperti itu. Dan untuk poin tambahannya, jika frakturnya ini udah terbukanya udah parah dan emang udah dipastiin kayak terinfeksi gitu ya, ini bisa langsung dilakuin operasi. Di mana sudah dijelaskan oleh kelompok tadi di bagian osteomielitis, tepatnya di bagian penata laksanaannya, bisa dilakukan operasi mengangkat tulang dan jaringan di sekitar area yang terinfeksi tersebut untuk memastikan nih seluruh areanya udah bersih atau belum, dan juga bisa untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk karena infeksi tersebut. Seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Moya? Ya, izin makasih Dini dan Kae atas jawabannya. Tapi izin bertanya lagi ya, tadi Kae menjawab kalau luka itu tuh harus dijaga agar tetap kering. Sedangkan Dini menjawab kalau luka itu dijaga agar tetap lembab. Jadi yang benar yang mana ya? Iya, izin menanggapi ya. Jadi maksud dari Rehana Kaila mungkin tadi lukanya ini agar tetap kering itu bukan berarti kayak misalkan kita ada luka ya, terus habis itu kita kalau mandi kan biasanya kena air, kena cikat-cikatan air kayak gitu ya. Nah, kalau luka terus kena air terus, kalau luka terus kena air terus kan lama-lama kayak bisa kayak lembek gitu kan jadinya lukanya gitu. Itu malah bisa bakteri-bakteri yang ada itu malah bisa masuk gitu, bukan mencegah. Nah, akan tetapi yang sudah saya jelaskan tadi ini untuk mencegahnya itu
diberinya krim atau salep. Jadi krim atau salep antibiotiknya itu udah diresepin untuk menjaga lukanya itu biar lembab gitu, bukan berarti kering, tapi bisa kena air gitu, air yang biasa gitu. Seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Moya? Oke, baik. Jadi yang harus dilakukan itu menjaga luka terbuka itu agar tetap lembab dengan cara mengoleskan salep atau krim gitu ya. Dan hindari dari terkena air. Seperti itu, Dini? Iya, betul, Moya. Ya, baik. Terima kasih, Dini, Kayla, dan kelompok atas jawabannya. Ya, terima kasih Moya atas pertanyaannya dan kelompok atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Yumna. Kepada kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilahkan Vini. Iya, Vini izin untuk menjawab pertanyaan dari Yumna ya. Tadi pertanyaannya kalau tanpa ada luka terbuka, masih ada kemungkinan kena infeksi atau enggak ya? Pertanyaan gitu ya? Iya, oke. Jadi izin menjawab. Jadi untuk faktor yang nggak kebuka ini atau faktor yang tertutup ini, itu merupakan faktor yang tanpa adanya komplikasi. Jadi kulitnya masih utuh, tulangnya tidak keluar melalui kulit, dan tidak adanya infeksi pada kulit apapun dari tempat yang terjadi faktor tersebut. Jadi kemungkinan untuk adanya infeksi itu tidak ada karena ini adalah faktor yang tertutup gitu. Apakah sudah terjawab untuk Yumna? Ya, izin nanggepin ya. Terima kasih atas jawabannya, Vini. Jadi tadi maksudnya itu kalau misalkan dia faktor tertutup itu nggak ada komplikasi. Tadi yang dimaksud gitu. Ya, oke. Makasih ya, Vini, atas jawabannya. Udah cukup. Terima kasih. Ya, moderator, saya tambah sedikit nih langsung, mumpung ingat ya. Bisa? Bu, dipersilahkan Ibu. Untuk osteomielitis memang sebabnya karena fraktur terbuka bisa, karena apa namanya, setelah operasi tulang bisa, tapi bisa juga dari hematogen, jangan lupa. Walaupun frakturnya tertutup, tapi kan pasti ada tetap pecahnya pembuluh darah di sekitar area yang fraktur. Ya, cuma kalau yang tertutup itu kan tulangnya tidak menusuk otot dan kulit sehingga mencuat keluar. Tapi di dalamnya pasti ada pembuluh darah yang pecah. Nah, kemungkinan masih bisa walaupun risiko kecil melalui hematogen, infeksi dari tempat yang lain. Jadi bakterinya itu masuk melalui pembuluh darah, kemudian kebetulan di situ ada bekas luka fraktur dan pengobatannya tidak sempurna, sehingga bisa terjadi osteomielitis. Osteomielitis itu tidak sekali kena langsung jadi ya. Jadi lama prosesnya. Kalau sudah timbul abses keluar, itu artinya sudah parah infeksinya. Berarti tulangnya sudah rusak, kemudian ada muncul nanahnya itu keluar dari tulang, ya, sehingga jadi bisul itu keluar, baru nongol, biasanya baru berobat ke rumah sakit. Itu ya. Kemungkinan bisa, walaupun prosentasenya kecil dibandingkan kalau yang 2 tadi. Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suratun dan kelompok 3 atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga dari Hertina. Untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, izin masuk moderator. Dipersilahkan Zaki. Nah, ya, saya akan jawab pertanyaan dari Nayu ya. Tadi kalau nggak salah itu pertanyaannya, kenapa usia itu bisa jadi penyebab osteomielitis? Ya, apa benar? Iya, izin masuk moderator, izin menjawab, iya. Ya, saya jawab ya. Jadi itu kalau bisa dibilang usia itu bukan penyebab ya, tapi sesuai di judulnya di sini tuh faktor predisposisi. Jadi itu faktor
predisposisi itu sama aja kayak faktor yang meningkatkan resiko terkenanya suatu penyakit, yang dimana di sini tuh osteomielitis. Jadi misalkan kalau ada orang yang masih remaja atau dewasa itu kena fraktur tulang, terus kena infeksi, kan yang jadi sistem pertahanan yang paling pertama itu kan sistem imun tubuh kita ya. Bisa dibilang kalau di usia remaja sama dewasa itu sistem imunnya itu masih bagus. Jadi dalam melawan bakteri atau jamur yang menyebabkan infeksi itu lebih bisa lebih punya lebih bagus gitu. Ini kalau misalkan usianya itu udah lansia, terus kena fraktur, terus kena infeksi, kan kalau di usia-usia lansia itu udah masa-masanya tubuhnya udah lemah, udah masa ke degeneratif. Jadi sistem imun orang-orang yang udah lansia itu udah kurang bagus gitu dalam melawan bakteri atau jamur yang menyebabkan infeksi pada osteomielitis. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Iya, izin masuk moderator, izin menjawab, sudah cukup, terima kasih. Ya baik, terima kasih Hertinayu atas pertanyaannya dan terima kasih kelompok atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari poin kedua ya, materi poin kedua. Pertanyaan yang pertama itu dari Deva. Untuk kelompok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Deva. Iya, Mut, izin masuk. Ya, dipersilahkan. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Deva. Yang poin kedua itu membahas osteoporosis ya. Pertanyaan itu, apakah faktor genetik itu penyebab dari osteoporosis? Iya, izin jawab. Jadi bisa dikatakan si faktor genetik ini punya peran buat pada terjadinya osteoporosis ini. Jadi bisa dikatakan osteoporosis ini adalah penyakit keturunan. Jadi kita harus mencegah agar menurunkan resiko terjadinya faktor akibat dari osteoporosis ini. Mencegahnya itu kita bisa melakukan olahraga rutin atau memenuhi asupan kalsium maupun vitamin D setiap hari. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Raihana Kaila atas jawabannya dan terima kasih juga Deva atas pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, izin moderator sudah cukup terjawab. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari poin pembahasan nomor 2, yaitu ada pertanyaan dari Marsha. Untuk kelompok 3 dipersilakan menjawab pertanyaan dari Marsha. Iya, izin masuk, Mut. Silahkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Marsha. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dikoreksi ya, Ibu. Ya, izin menjawab sesuai dengan pertanyaan Marsha tadi ya. Kalau misalkan konsumsi kalsium vitamin D-nya ini udah cukup, tapi jarang olahraga gitu, apakah tetap terjadi osteoporosis atau tidak? Nah, bisa jadi yang udah cukup konsumsi kalsium vitamin D-nya ini bisa juga tapi nggak ada kayak olahraganya gitu, maksudnya nggak ada pergerakan aktivitasnya, itu bisa juga menyebabkan terjadinya osteoporosis. Karena seperti yang kita tahu ya, seperti pada penjelasan tadi, osteoporosis ini sendiri tuh terjadi akibat ketidakseimbangan antara tulang yang diresorpsi dan pembentukan tulangnya dengan kerusakan tulangnya yang melebihi pembentukan si tulangnya sendiri gitu. Dimana seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan nih ada orang gitu yang kalsium atau vitamin D-nya udah cukup, tapi di penyebab lainnya seperti yang disebut penyebab lain dari osteoporosis ini tadi kan dibagi ada 2, ada primer, ada sekunder. Tapi kalau gaya hidupnya ini masih
gaya hidup yang tidak sehat seperti kayak konsumsi alkohol ataupun merokok ataupun konsumsi kayak kopi dan soda yang berlebihan, itu bisa nyebabin adanya osteoporosis gitu. Jadi kayak misalkan orangnya udah cukup vitamin D-nya gitu, tapi jarang olahraga, bisa nyebabin osteoporosis. Karena apa? Kalau misalkan tergantung si orang tersebut gitu. Kalau orang tersebut itu masih gaya hidup yang nggak sehat, kayak konsumsi alkohol nih tadi, di penyebab osteoporosis sekunder ya, itu bisa nyebabin luka-luka kecil pada dinding lambungnya gitu. Selain itu juga untuk perbedaan osteoporosis dan pengapuran ya. Kalau perbedaan dari osteoporosis dan pengapuran ini sendiri, perbedaannya kalau osteoporosis ini dia penyakit tulang yang keropos karena massa tulangnya itu berkurang atau mengalami penyusutan. Sedangkan untuk pengapuran sendi ini atau pengapuran ini biasanya disebutnya dengan osteoartritis ya, di mana ini adalah penyakit sendi yang ditandai dengan adanya pengikisan atau penipisan pada tulang rawan sendinya, sehingga apa? Sehingga batalan dari sendinya ini makin lama, makin nipis dan akhirnya akan hilang gitu, sehingga sendinya itu akan nyeri kalau digerakkan seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab harusnya? Iya, sudah cukup terjawab, Dini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Marsha atas pertanyaannya dan terima kasih juga kelompok atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan pertama dari poin pembahasan nomor 3, yaitu ada pertanyaan dari Nola. Untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Nola. Iya, izin masuk, Mut. Dipersilahkan. Ya, saya Rahana Kail dari kelompok 3, izin menjawab pertanyaan dari Nola. Yang pertanyaannya itu adalah, misalnya ada pasien dengan luka parah, keluarga pasien tersebut sudah setuju dengan adanya tindakan amputasi, tapi setelah dilakukan amputasi, pasien merasa kurang percaya diri dengan keadaannya yang sekarang. Bagaimana cara kita sebagai perawat untuk mengedukasi pasien? Ya, izin jawab, pada pasien yang baru saja amputasi itu kan dia pasti merasa sebelum atau sesudahnya itu kan dia pasti merasa depresi ya, karena dia baru kehilangan anggota tubuhnya gitu, dan pasti merasa menganggap dirinya itu beda dengan orang lain gitu. Maka kita itu sebagai perawat nantinya harus memberikan dukungan, yaitu kayak memberi semangat atau bisa juga memberikan adaptasi emosional lah istilahnya seperti itu. Lalu maka dari itu kayak dukungan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat itu juga sangat dibutuhkan untuk penyesuaian dari pasien ini yang menganggap dirinya itu baru. Ya, terima kasih. Mungkin dari rekan kelompok 3 ada tambahan? Iya, mungkin cukup, Mat. Ya, baik. Terima kasih Raihana atas jawabannya dan terima kasih juga Nola atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah sudah terjawab, Nola? Ya, izin menjawab, moderator, sudah terjawab. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Ada pertanyaan dari Nisam. Kepada rekan-rekan kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Moderator Vini kayaknya belum bicara ya. Coba Vini yang menjawab sekarang. Oh Ada iya, Vini? ya baik Ibu. Iya. Ya baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Nisam ya. Tadi pertanyaannya itu risiko amputasi pada kaki dan tangan itu lebih besar mana ya pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya itu risiko amputasi itu bukan tergantung dari letaknya, misalkan di tangan atau di kaki. Jadi itu risiko amputasi itu tergantung pada bagaimana luka atau kerusakan jaringan pada si pasiennya tersebut. Misalkan risiko yang memungkinkan besar ya, itu misalkan dari penyakit diabetes, itu kan lukanya kan pasti menyebar ya, tidak bisa didiamkan lama-lama. Dan itu
letaknya juga tergantung, bisa di kaki atau di tangan. Jadi untuk risiko ini tidak tergantung dari letaknya. Terus contoh lain lagi untuk risiko amputasi yang lebih besar itu misalkan orang yang mengidap penyakit arteri perifer atau bisa juga dari infeksi jaringan lunak atau bisa juga sarkoma. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Nisan? Ya, izin masuk sudah terjawab. Terima kasih, Vini, jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk Vini atas jawabannya dan terima kasih Nisam atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir dari poin pembahasan nomor 3, yaitu ada pertanyaan dari Angel. Kepada rekan kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Angel. Iya, izin masuk moderator. Dipersilahkan. Nah ya, saya Jaki akan menjawab pertanyaan dari Angel. Pertanyaan itu prosedur persiapan sebelum amputasi, apa benar? Izin menjawab, benar Zaki. Iya, jadi sebelum dilakukannya amputasi, biasanya itu tenaga kesehatan itu bakal ngelakuin pemeriksaan medis, mulai dari status gizi, terus pemeriksaan darah, terus fungsi organ tubuh lainnya, seperti jantung dan pembuluh darah. Terus juga dokter amputasinya itu menyarankan pasien itu untuk berhenti mengonsumsi aspirin, ibuprofen, warfarin atau obat-obat lainnya itu yang bisa menyebabkan darah itu sulit membeku. Nah, terus yang terakhir itu yang paling penting itu dokter juga harus nanyain ke kondisi psikologis pasien karena kan pasti pasien itu bakalan sedih ya, bakalan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya, izin Zaki, sudah terjawab. Ya, terima kasih Zaki atas jawabannya dan terima kasih Angel atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang terakhir pada poin keempat, yaitu pertanyaan dari Bismil. Kepada rekan-rekan kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bismil. Izin masuk, Mas. Ya, dipersilahkan, Vini. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Bismil. Tadi pertanyaannya, hal apa yang dapat menghambat proses penyembuhan fraktur pada tulang ya? Jadi untuk jawabannya, yang bisa menghambat itu yang pertama bisa dari infeksi. Bila terjadi infeksi pada daerah yang terjadi fraktur itu bisa baik itu disebabkan oleh tindakan yang seperti reposisi terbuka fraktur tertutup atau fraktur terbuka, itu dapat mengganggu terjadinya proses penyembuhan jika terdapat infeksi. Infeksi pada tulang oleh bakteri itu dapat menyebabkan komplikasi fraktur yang berupa osteomyelitis itu, yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk yang kedua ini bisa disebabkan juga dari penyakit bawaan. Beberapa penyakit yang metabolik itu seperti diabetes mellitus dan obesitas itu juga dapat mengganggu dari penyembuhan fraktur tersebut. Apakah sudah dijawab? Iya, Vini sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Vini, dan terima kasih banyak atas pertanyaannya juga, Bismil. Karena pertanyaan dan jawabannya sudah selesai semua, maka dari itu kita simpulkan bahwa presentasi dan penyampaian materi dari rekan-rekan kelompok 3 juga telah selesai. Selanjutnya, mohon maaf apabila kami, rekan-rekan dari kelompok 3 dan moderator, ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Ibu Suratun untuk menambahkan atau meluruskan pada materi hari ini. Ya, oke, baik. Terima kasih, moderator, sudah memimpin diskusinya dengan baik dan kelompok sudah aktif menjawab juga, ya. Tapi ada beberapa hal. Yang pertama, osteomyelitis itu harus ingat ya, disebabkan oleh bakteri.
Itu bisa melalui tadi pos operasi, luka terbuka, tapi jangan lupa juga bisa melalui penyakit lain, ya, melalui hematogen. Misalnya pasien yang TB itu biasanya bisa juga menyebabkan osteomielitis di tempat tertentu karena melalui pembuluh darah. Kemudian tadi faktor usia udah dijelaskan, yang pertama dipengaruhi oleh sistem imun. Kalau yang masih muda imunnya bagus, yang tua imunnya kurang, itu boleh. Tapi jangan lupa masa pertumbuhan masa tulang itu yang paling bagus kan masa-masa dari mulai anak sampai remaja. Sedangkan kalau sudah usianya di atas 25-an itu kan masa tulangnya sudah berhenti. Satu, kalau di lansia sudah mendekati juga terjadinya osteoporosis. Ya, sehingga jika ada kuman, ada apa itu udah kulit tulangnya bagian kerasnya tipis, ada kumannya, sehingga cenderung lebih besar terjadi osteomielitisnya. Tuh, terus tadi yang dari Marsha, ya pertanyaan Marsha, konsumsi kalsium cukup apakah bisa terkena? Ya, ini banyak hal kan, faktor resikonya banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Walaupun asupannya cukup, tapi jika absorpsi ke dalam tubuhnya kurang juga bisa. Satu. Yang kedua ada faktor lain kan, ada hormon. Kalau perempuan ada estrogen ya. Pada saat estrogennya itu sudah hilang atau menopause, masa menopause itu juga bisa menyebabkan risiko terjadinya itu. Walaupun nutrisinya cukup tapi tetap ya. Tapi beda kalau pasien menopause tapi waktu mudanya atau waktu anak-anaknya kalsiumnya bagus asupannya, tidak separah pasien yang memang nutrisinya buruk dan mengalami menopause, itu akan lebih parah lagi terjadinya osteoporosisnya. Ya, untuk mengetahui osteoporosis itu sekarang sudah ada alatnya, ya. Teman-teman yang di fisioterapi punya. Jadi kaki kita salah satu dimasukkan ke alat itu, nanti di situ bisa dideteksi berapa persen kita udah mengalami osteoporosisnya. Ya, jadi boleh nanti kalau yang punya teman itu minta aja diperiksa, karena ada tuh mungkin di laboratoriumnya itu ada. Ya, kemudian untuk amputasi tadi lebih parahan mana sih gitu ya? Parahan mana yang di tangan dengan di kaki ya? Tergantung juga ini usianya terjadinya amputasi umur berapa, satu. Penyebabnya apa? Ya, amputasi kan banyak hal. Kalau yang penyakit seperti DM atau apa tuh kan usianya udah biasanya di atas 40-an. Nah, tergantung yang dioperasinya apa. Kalau cuma jari kaki ya nggak masalah, dia aktivitas bisa ya. Nah, tapi kalau amputasinya sudah sampai di bawah lutut misalnya, kan kita harus edukasi bagaimana penggunaan alat bantunya nanti. Mungkin perlu kaki palsunya untuk aktivitas kemana-mana dan lain-lain. Karena ekstremitas bawah itu akan menopang berat badan kita. Beda kalau tangan. Kalau tangan kan tidak. Mungkin kalau tangan bisa aja karena kecelakaan dan terjadi fraktur komunitet yang hancur, nggak mungkin lagi untuk disambung, kan harus diamputasi juga bisa. Misalnya ketabrak kereta api atau terjepit apa yang memang harus diamputasi, gitu. Sekalian hubungannya dengan tadi, dengan psikologis pasien. Jadi dijelaskannya di awal harus sampai tahap menerima. Jangan sampai sudah diamputasi baru timbul masalah ya. Jadi dari awal disiapkan, kenapa amputasi diambil, itu biasanya sudah jalan yang terakhir. Ya, bahwa untuk penyembuhan kayak yang DM itu kalau tidak diamputasi kan terus naik itu infeksinya. Yang tadinya ibu jari, kalau nggak segera dioperasi, karena itu banyak kumannya dan kuman itu senang dengan gula, bisa sampai sepergelangan. Kalau tidak berani juga operasi, bisa sampai satu kakinya nanti diambil semua. Jadi dijelaskan bahaya-bahayanya atau kemungkinan-kemungkinannya jika tidak dilakukan. Tapi juga kita tidak boleh memaksa pasien. Terserah keputusan di tangan pasien. Terus sampai kemungkinannya nanti seandainya diamputasi segini bisa menggunakan tadi kaki palsu. Untuk awal-awal nanti menggunakan alat bantu jalan, mau pakai krek, apa mau pakai kursi roda atau pakai apa, tergantung persetujuan pasien dan keluarga. Jadi dari awal, jangan setelah diamputasi baru mikirin mau bagaimana ini.
Jadi dari awalnya pasien sudah setuju, udah siap dengan segala yang dilakukan itu yang terbaik. Itu aja, yang lainnya sudah bagus. Kalau untuk persiapan pasien amputasi, itu sebetulnya sama dengan operasi ya. Nanti akan ada penjelasan khusus tentang persiapan pasien operasi dan perawatan post-operasi. Kalau nggak salah itu pengajarnya Mem Paula dengan Ibu Santa sepertinya. Nanti bisa ya ditanyakan ke sana sekalian. Saya kemarin udah lapor ke Bu Putu, kok amputasinya lebih dulu dibandingkan dengan askep pre dan post-op operasi. Karena ini ada hubungannya. Enggak apa-apa, nanti kan waktu pembahasan pre post-op juga mahasiswa biasanya bertanya lagi yang udah lewat dikaitkan ke sana. Ya, kan belum pelajarannya belum masuk tentang itu. Oke, sampai situ karena saya harus bergilir ke D3 ini sudah menunggu. Saya tutup sampai di sini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dan moderator. Oh iya, si Pen, lupa kita belum SS loh. Silakan disiapkan teman-temannya untuk SS. Iya, saya pandu untuk SS-nya, Ibu. Yuk, semua on cam. Faisa Salma belum kelihatan wajahnya itu. Vini kurang naik tuh, nggak kelihatan cuma dahinya doang tuh. Ya. Sudah belum pakai dihitung biar berasa. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke. Terima kasih. Izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.